Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersua kembali kita dalam monolog serial hikmatologi yang selalu mencoba memasuki kasanah kebersandingan dengan filsafat yang sudah terlanjur diyakini sejak era Thales dari dunia barat menjadi induk dari segala ilmu. Kita persandingkan dengan firman yang ada di dalam Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, bahkan sampai Dhammapada, Bhagavad Gita, Tipitaka, dan yang lainnya. Kita menemukan satu kunci dari khasanah perbendaharaan yang sudah didulang dengan baik, namun berversi sangat syariati atau religi sekali, sehingga tetap menjadikan hikmah masuk dalam ranah ilmu agama, seolah, mohon maaf, tanpa ilmu pengetahuan umum, dan ilmu pengetahuan umum dibatasi lewat filsafat. Ketika filsafat tidak menjawab, maka keyakinan agama yang menjawab. Padahal kemarin kita sedikit memberikan bukti otentik bahwa antara kitab suci yang diyakini oleh masing-masing pemeluk agama dan kepercayaan tidak pernah mensekularismekan ajaran. Karena itu, izinkan kami mengambil syair sabdana sebagai salah satu torehan riset sederhana yang ke-4042. Saya tulis pada tanggal 17 bulan 6 tahun 2018. Saya berikan tema besar panggilan revolusi. Panggilan revolusi tauhid bukan setiap hari sekali. Revolusi panggilan nafas hamba beriman yang Islami. Merdeka Indonesia hanya diantar sampai gerbang Pertiwi. Pertanda revolusi manusia Indonesia tak pernah selesai. Tanpa revolusi tauhid, manusia menjadi kafir sejati. Manusia lupa diri, dijadikan lupa kepada Ilahi. Panggilan revolusi tauhid dalam salat tulus hati. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan Sang Yang Widi, Yang Maha Rahman, sekali lagi Tuhan itu tidak boleh dipersonifikasi. Salah panggil maka Tuhan marah, tidak demikian. Ini mohon maaf. Ini dari perspektif keilmuan sosial kami. Kami hanya sekedar mengayakan atau mengajak kita semakin kaya, bukan mereduksi ajaran yang sangat luas. Karena mohon maaf, dalam tulisan yang sama saja kita berbeda ucapan. Orang Jawa tidak pernah menyebut Gusti Allah, tapi selalu nenek moyang kita menyebutnya dengan Gusti Allah. Sama dengan saudara-saudara kita yang Kristiani, Allah. Kemudian ada yang menyebutnya Allah Bapa.
dan seterusnya. Tentu hati kita masing-masing yang memiliki kemantapan untuk menyebutnya Allah bagi kita yang terbiasa sebagai orang-orang yang mengatakan ishadu bi anna muslimun. Dan orang-orang muslim harus berluas hati. Silahkan saudara-saudara kita menyebut nama Allah Tuhan dengan sebutan mereka, tentu saja dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Kita lihat satu demi satu supaya kita tidak alergi dan tidak merasa risih dengan kata-kata revolusi. Sebab kalau kita meminjam istilah Bung Karno, bukan Soekarnois ya, bukan Soekarnoisme, jadi cukup Soekarno saja, menghargai hal-hal yang terbaik dari Soekarno dan tidak mengungkit-ungkit hal yang buruk dari Soekarno. Kita belajar lebih dewasa pada cara berbangsa dan bernegara. Panggilan revolusi. Panggilan revolusi tauhid bukan setiap hari sekali. Jadi kalau kita menyadari revolusi itu adalah panggilan nafas hamba secara Islami. Mengapa? Coba saja kita buktikan, sangat empirik. Jadi kalau secara hikmatologis kita percaya pada Allah, ya, Ar-Rahman, sekaligus kita meyakini. Apa buktinya? Nafas Islami kita itu adalah nafas revolusi. Mengapa? Karena syahadat kita terulang terus. Tahlil kita terulang terus. Dan syahadat itu tidak boleh tidak harus ada di dalam sholat kita. Sementara sholat itu sendiri diwanti-wanti sama Allah sepanjang nafas kita. As-sholatu daimun. Sepanjang sholat kita. Itu adalah sepanjang hidup kita. Inilah yang disebut dengan ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu tidak nanti kalau sudah tua renta, tapi sejak anak-anak kita sudah diajari seperti itu, mengenal. Al-Ma'arif itu kan kita dididik mengenal Allah. Nah caranya salah satunya adalah melalui syahadat. Nah kemudian kita gabungkan di sini karena kita berbicara revolusi secara umum. Ya. Merdekanya Indonesia itu oleh para founding fathers kita, enmates kita, ya, itu hanya diantar sampai di pintu gerbang kemerdekaan Pertiwi. Jadi tidak sampai terus-menerus. Beliau menghantarkan saja. Oleh sebab itu kalau kita pinjam sekali lagi bahasanya Bung Karno, revolusi itu adalah tidak pernah selesai. Bagaimana selesai? Pancasila itu kalau dianggap selesai, ya berarti diganti. Tidak bisa begitu. Pancasila itu tidak pernah selesai. Dan Pancasila yang sudah sempurna paripurna dalam rumusan, dalam implementasinya tidak pernah selesai. Kita sebut satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dianggap selesai, sholat sekali selesai, ke masjid sekali selesai, ke gereja sekali selesai, ke genteng sekali, ke pura sekali, ke vihara sekali selesai. Tidak, tapi terus menerus rasa ketuhanan itu dipupuk terus menerus. Inilah kesejatian revolusi. Jadi revolusi tidak identik dengan peperangan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, tapi hakikat revolusi itu justru ada pada diri kita sendiri. Yakni dari syahadat kita berevolusi bahwa Allah dan Muhammad itu satu kesatuan dalam pengertian kita beribadah, sekaligus adalah mencontoh perilaku Rasulullah, ya mengikuti tepatnya perilaku Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini bagi yang sering tahlilan, kalimat ini terus-menerus diucapkan. Jadi Allah tidak membebani revolusi kecuali sesuai kemampuan kita. Dan revolusi bagi orang yang beriman dalam pengejawatan dengan Pancasila sekaligus adalah memperbaiki rasa ketuhanan, memperbaiki ma'rifatullah,
memperbaiki thariqatus salam itu, memperbaiki hakikatus salam itu sendiri. Jadi jalan menuju keselamatan, hakikat menuju keselamatan, dan pengenalan dengan hati nurani menuju keselamatan di jalan Allah. Nah, bahwa kalau pemimpin-pemimpin dulu itu mengantarkan sampai di gerbang Pertiwi saja, itu pertanda revolusi manusia Indonesia tak pernah selesai. Tanpa revolusi tauhid, manusia menjadi kafir sejati. Jadi tauhidnya siapa? Ya tauhidnya saudara-saudara kita. Yang Islam, ya tauhidnya tahlil. Syahadatnya 2 kalimat syahadatain. Nah, dalam kultur ada juga peringatan syahadatain, 1 sekaten, dan seterusnya. Karena tanpa revolusi tauhid, manusia itu bisa menjadi kafir sejati. Kenapa? Dia lalai. Lalai diciptakan Tuhan untuk apa? Nah, Tuhan menciptakan, Allah menciptakan, wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Jadi manusia itu, jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah semata-mata untuk mengabdi. Lah mengabdi itu sesuai dengan garis agama kepercayaan kita masing-masing. Karena sesuai garis, maka ibaratnya seperti rel kereta api. Meyakini bahwasanya roda atau gerbong kereta api itu menuju stasiun yang sama dengan cara yang berbeda, karena menuju stasiun yang sama dengan cara yang berbeda, maka tidak pernah akan tabrakan. Jadi orang yang sudah dewasa, tingkat beragamanya dewasa, terutama tingkat kebertuhanannya, maka akan dewasa tingkat kebangsaan dan kenegarawan. Kalau sudah begitu, maka tidak akan ada caci maki antara sesama. Penguasa atau pemimpin, ya tepatnya pemimpin, tidak akan berbuat semena-mena, tapi rakyat juga tidak akan menghina. Kenapa? Karena ada komunikasi yang selaras. Selaras tidak sama. Tapi selaras itu adalah di mana besar dan kecil saling membutuhkan. Renggang dan isi saling membutuhkan. Manusia lupa diri jadikan lupa kepada ilahi. Jadi orang kalau tidak merevolusi diri, akhirnya akan menjadi lupa diri. Nah, Allah mengingatkan, wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ini dalam surah ke-59 ayat 19. Allah mengingatkan, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan lupa pada dirinya sendiri. Karena lupa pada dirinya sendiri, maka dia akan jatuh. Ulaika humul fasiqun. Akan jatuh menjadi orang yang fasik. Siapakah orang yang fasik itu? Di agama apapun ada orang fasik itu. Yaitu orang yang tidak lagi berjalan di atas agamanya. Dalam pengertian Islam, yang tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, itulah orang-orang yang fasik. Karena fasik dan kafir itu juga dipakai oleh agama-agama samawi sedemikian rupa. Jadi kalau kita mendengar begini, bukan hal yang baru itu. Kalau kita membaca-baca Alkitab versi Afghanistan berbahasa Arab, ya tulisannya juga tulisan Arab. Panggilan revolusi tauhid dalam sholat tulis. Jadi begitu damainya panggilan revolusi. Jadi revolusi itu tidak selalu harus berdarah-darah, berkorban-korban, apalagi sesama anak bangsa. Lebih dari segalanya, kita ini adalah keturunan yang sama dari Adam alaihissalam dan Hawa yang tercinta. Kita adalah keturunan dari Bapak
tauhid keempat, insya Allah itu yakni adalah Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbeda niscaya, tapi saling mencinta adalah kewajiban. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.